Sinta, kamu lihat HP-ku nggak? Kenapa? Laras, Apa? transfer rutin setiap bulan yang kamu lakukan itu ke Laras Kusuma, ke sahabatku, Mas, ke janda yang punya anak satu itu, ke orang yang 3 hari lalu aku tempati curhat soal keanehan rekening ini. Berapa lama? Sinta, Berapa lama, Mas? Itu saja yang aku minta jawab sekarang. 2 tahun. 2 tahun. Dua tahun kita masih pergi ke klinik bersama. 2 tahun aku masih percaya kita berjuang bersama untuk punya anak. Dan 2 tahun itu, kamu sudah punya kehidupan lain di luar sana. Dengan sahabatku. Aku tidak bermaksud menyakitimu, Sinta. Ini tidak direncanakan. Tidak direncanakan. 1 bulan mungkin tidak direncanakan. Tapi 2 tahun. 2 tahun adalah pilihan, Mas. Bukan kecelakaan. Kenapa harus Laras? Kita sering ketemu karena dia sahabatmu. Dan dia ada di sana. Dan Rafa ada di sana. Sinta, kamu tahu betapa aku ingin punya anak. Jadi kamu selingkuh karena aku tidak bisa hamil. Itu yang kamu mau bilang. Bukan seperti itu. Lalu seperti apa? Aku butuh dengar dari mulut kamu. Bukan versi yang sudah kamu rapi-rapikan. Yang sebenarnya. Aku hancur, Sinta. Setiap kali kita dari klinik dan dokter bilang belum ada perkembangan. Setiap kali tes negatif. Aku tersenyum di depanmu, tapi di dalamnya aku hancur. Dan aku tidak bisa bilang ke kamu karena kamu juga sedang hancur. Aku tidak punya tempat untuk menaruh rasa sakitku sendiri. Jadi kamu menaruhnya di tempat tidur sahabatku. Sin, Laras mengerti posisiku. Dia tidak menuntut apa-apa. Dan Rafa, waktu pertama kali aku gendong dia, Sinta, waktu dia meraih jemariku dan tersenyum, aku merasakan sesuatu yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Aku merasa jadi seorang ayah. Dan itu adalah hal yang paling aku inginkan di dunia. Dan aku? Apa yang kamu pikirkan tentang aku selama 2 tahun itu? Aku tetap mencintaimu. Jangan. Jangan bilang kamu mencintaiku sambil menjelaskan 2 tahun pengkhianatan. Kata-kata itu tidak bisa berada di kalimat yang sama. Tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan selingkuhnya. Tapi kenyataan bahwa sementara aku masih berdoa, masih minum suplemen, masih percaya kita berjuang bersama, kamu sudah menyerah pada kita. Dan tidak pernah bilang. Aku tidak menyerah padamu, Sinta. Justru karena itu, ada satu hal lagi yang harus kamu tahu malam ini. Apa lagi?
Aku dan Laras, kami sudah menikah 1 tahun yang lalu. Nikah siri. Kamu bilang apa? Aku tahu ini. Jangan. Jadi, selama 1 tahun ini, kamu pulang ke rumah ini, tidur di ranjang ini, makan di meja ini, bicara soal masa depan kita. Dan selama itu, kamu sudah punya istri lain secara siri. Kamu sudah punya keluarga lain. Dan kamu tidak pernah bilang apa-apa ke aku. Hebat kamu, Mas. Sangat hebat. Sinta, aku melakukannya justru karena aku tidak mau kehilangan kamu. Aku tidak mau kamu tahu dan pergi. Kamu tidak mau kehilangan aku. Kamu tidak mau kehilangan aku. Tapi kamu menikahi perempuan lain. Itu logika apa, Mas? Di mana akal pikiranmu, Mas? Sinta, aku mencintai kamu. Dan selama 2 tahun ini, aku juga mulai mencintai Laras dan Rafa. Aku tidak bisa memilih. Aku tidak sanggup melepas salah satunya. Aku tahu ini bukan yang kamu inginkan. Tapi mungkin kita bisa cari jalan lain. Mas serius mencintai kamu, Sin. Dan Mas serius ingin kamu tetap di sisi Mas. Tapi Mas juga tidak bisa meninggalkan Rafa. Aku sudah menganggap dia anakku sendiri. Rasa cintaku ke Rafa sudah mendalam. Bagaimana kalau kita pertimbangkan untuk hidup bersama? Kita bisa melakukan poligami, Sin. Secara resmi. Biar semuanya halal. Biar tidak ada yang disembunyikan lagi. Poligami. Sin, banyak yang berhasil menjalaninya. Kalau dilandasi kejujuran, dan aku pasti bisa berlaku adil ke kalian berdua. Aku yakin itu. Mas minta aku berbagi suami dengan perempuan yang merupakan sahabatku, yang selama 2 tahun ini telah merebut suamiku tanpa sepengetahuanku. Mas minta aku menerima pernikahan yang Mas sembunyikan dari aku selama 1 tahun. Mas minta aku, perempuan yang 5 tahun menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa hamil, yang menelan semua rasa sakit itu sendirian sambil tetap tersenyum untuk Mas, untuk berbagi. Mas tahu apa yang paling menyakitkan dari semua yang Mas katakan malam ini? Bukan selingkuhnya, juga bukan nikah sirinya, tapi ini, bahwa di kepala Mas, cinta Mas untuk aku masih ada. Dan Mas pikir itu cukup. Mas pikir cinta itu memberi Mas hak untuk memutuskan bagaimana aku harus menerima pengkhianatan ini. Mas tidak pernah benar-benar melihat aku, kan, Mas? Mas melihat istri yang sabar. Mas melihat perempuan yang tidak pergi. Mas melihat seseorang yang akan menerima apapun karena mencintai Mas. Tapi aku bukan itu, Mas. Aku bukan tempat Mas meletakkan konsekuensi dari pilihan-pilihan Mas. Aku manusia, Mas. Dan sekarang aku sudah lelah. Sinta, Malam ini, kamu jangan masuk kamar. Aku ingin tidur sendirian malam ini. Kamu bisa tidur di sofa. Atau di mana saja terserah, aku tidak peduli. Besok pagi, kita bicarakan kelanjutan dari rumah tangga ini. Dan kamu, jangan pernah sebut kata poligami itu lagi di depan aku. Sinta, tolong, jangan buat keputusan malam ini. Aku tidak membuat keputusan malam ini. Aku memberi kita ruang, supaya aku tidak mengucapkan hal-hal yang tidak bisa ditarik kembali. Yuk support channel kita dengan subscribe dan like penuh hati gembira. Sinta, kamu tidak kaget aku di sini? Tidak, Sin. Bimo sudah menelponku tadi pagi. Jadi kamu sudah tahu bahwa dia sudah cerita ke aku? Iya. Sinta, aku minta maaf ya, Sin. Waktu kita ketemu di kafe kemarin, itu pun kamu sudah tahu semuanya, kan? Saat aku cerita soal rekening itu, saat aku meminta pendapatmu,
Kamu tahu jawaban dari setiap pertanyaan yang aku ajukan. Dan kamu tetap bilang, jangan berpikir negatif ke Mas Bimo. Aku tidak tahu harus bilang apa, Sinta. Jujur aku syok dan ketakutan saat itu. Kamu ketakutan? 12 tahun kita bersahabat, Ras. 12 tahun. Aku ada waktu ayahmu meninggal. Bahkan ketika kamu ditinggalkan oleh suamimu, aku ada di sisimu, memberimu semangat. Dan kita saling tahu hal-hal yang tidak diketahui orang lain. Sinta. Dan dengan semua itu, kamu memilih ini. Laras, aku tidak datang ke sini untuk bertengkar. Aku tidak akan melempar barang atau berteriak. Aku datang karena ada hal yang harus aku tanyakan langsung kepadamu. Apa? Rafa, Bimo bilang itu anak tirinya. Apa itu benar, Ras? Benar, Sin. Kami sudah menikah siri. Semua terjadi begitu saja saat Dika meninggalkanku ketika Rafa baru berusia 2 bulan. Kalian berdua datang ke rumahku. Saat itu Mas Bimo mencoba menggendong Rafa selama lebih dari 1 jam. Sementara kita berdua mengobrol. Sejak hari itu, Mas Bimo mulai intens menghubungiku, menanyakan keadaan aku dan anak aku. Maaf, Sin. Aku tidak bisa menahan diriku untuk menerima perhatian yang sudah lama hilang dari hidupku. Aku membutuhkan itu untuk aku dan untuk anakku. Rafa butuh sosok ayah. Butuh kasih sayang seorang ayah, Sin. Dan Mas Bimo hadir memberikan semua itu. Juga biaya hidup aku dan Rafa. Mas Bimo yang menanggungnya. Kunjungan itu kunjungan yang aku lakukan karena aku peduli dengan keadaan kamu, Ras. Dan itu menjadi awal mula pengkhianatan yang kalian lakukan kepadaku selama ini? Iya. Jadi sementara aku duduk bersamamu, ngobrol, mendengarkan ceritamu soal Dika yang pergi, di ruangan yang sama, suamiku sedang... Dan aku tidak melihat apapun. Sin. Biarkan aku selesai. Ras, aku mengerti kamu sendirian. Aku mengerti Rafa butuh sosok ayah. Aku mengerti betapa beratnya ditinggal dengan bayi di tangan. Tapi dari semua orang yang bisa kamu minta bantuan, kenapa tidak aku? Kamu bisa telepon aku, Ras. Kamu bisa bilang, Sin, aku butuh bantuan. Aku tidak punya cukup uang bulan ini. Rafa butuh ini, butuh itu. Dan aku akan ada, Ras. Aku akan selalu siap membantumu. Tanpa tanya-tanya dan tanpa syarat. Karena aku sahabatmu. Aku tahu itu, Sin. Tapi Mas Bimo yang datang duluan, Sin. Dia yang menawarkan dirinya. Bukan aku yang mencarinya. Tapi aku tidak menolak. Dan itu kesalahanku, Sin. Kesalahan terbesarku. Kamu tidak menolak karena kamu butuh, Ras. Aku mengerti itu. Tapi kan kamu tahu dia sudah punya istri. Dan kamu tahu siapa istrinya, Ras. Lalu kamu tetap menerima semua itu. Bulan demi bulan, tahun demi tahun. Aku tidak habis pikir dengan kelakuan kalian berdua. Iya, aku minta maaf, Sin. Jadi, kapan kalian melakukan nikah siri? 1 tahun yang lalu, Sin. 1 tahun. 1 tahun yang lalu, kamu resmi menjadi istri suamiku. Dan 1 tahun itu, aku masih menganggapmu sahabatku. Aku masih cerita ke kamu soal hidupku. Aku masih percaya kata-katamu. Ras, kamu tahu
tahu apa yang aku rasakan malam ulang tahun pernikahan kami bulan lalu? Mas Bimo bawa bunga. Dia bilang aku adalah perempuan terbaik yang pernah dia kenal. Dan di bulan yang sama, dia sudah menjadi suamimu. Sin, kamu tahu kenapa dia mau menikah siri denganmu, Ras? Apa alasan yang dia berikan kepadamu? Dia bilang dia mencintai aku dan Rafa. Dan dia tidak bisa melepaskan kami. Dia bilang dia akan mengurus semuanya. Dia bilang suatu hari nanti dia akan bicara ke kamu, Sin, untuk meminta izin. Meminta kamu untuk menerima kami berdua. Dia bilang dia mau menjadikan semuanya halal. Dia janji akan melamar secara resmi. Poligami yang sebenarnya dengan persetujuanmu. Jadi dia berjanji hal yang sama kepada kita berdua. Dia minta kamu bersabar karena dia akan meminta izin ke aku. Dan tadi malam, dia mengatakan permintaan itu kepadaku. Meminta aku untuk menerima di poligami. Meminta aku berbagi dirinya denganmu. Ternyata, kita berdua menunggu hal yang sama, Ras. Dari laki-laki yang sama. Dengan janji yang sama. Sin, aku tidak tahu dia sudah bilang itu ke kamu juga. Aku kira Kamu kira kamu satu-satunya yang dia cintai. Dan aku juga kira cuma aku satu-satunya yang dia cintai. Ternyata kita berdua salah, Ras. jadi selama 12 tahun persahabatan kita, selama 5 tahun aku menangis di depanmu tentang betapa aku ingin hamil. Selama 5 tahun aku bilang aku merasa tidak cukup karena tidak bisa memberi suamiku seorang anak. Selama semua itu, kamu juga menyimpan rahasianya. Kamu duduk di sebelahku dan mendengarkan ketika aku menyalahkan diriku sendiri. Dan diam-diam kamu malah menusukku dari belakang, Ras. Aku minta maaf, Sin. Aku tahu itu tidak cukup. Kamu benar. Tidak akan cukup. Karena maaf mana yang cukup setelah dengan sadar kamu menusukku, sahabatmu sendiri. Lalu meminta maaf setelah melakukannya. Tapi aku tidak akan menghabiskan energiku untuk membencimu, Ras. Aku terlalu lelah untuk itu. Yang aku tahu, kamu mengkhianati aku sebagai seorang istri. Dan kamu mengkhianati aku sebagai seorang sahabat. Itu 2 luka yang sangat berbeda. Yang satu mungkin bisa sembuh suatu hari nanti. Yang satu lagi, aku masih belum tahu. Sinta, aku... Cukup, Ras. Kamu fokus saja jaga Rafa. Dia tidak bersalah dalam semua ini. Pastikan dia tumbuh dengan baik dan tidak melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh ibunya. Itu yang terbaik yang bisa aku doakan untuk kalian. Aku pergi dulu.